Austrian Grand Prix merupakan ronde ke-11 di Formula 1 2022 dan balapan tersebut diselenggarakan mulai dari tanggal 8 sampai 10 Juli kemarin. Kita juga tidak lupa kalau misalnya Austrian Grand Prix ini merupakan sprint weekend kedua. Jadi pas Sabtunya ada sprint race dan pas Minggu ada main race-nya. Balapan ini bakal gue kasih rating sekitar 8 dari 10 karena jujur aja sajian drama dan salip-menyalipnya cukup menghibur gue. Jadi yuk langsung aja kita ke pembahasan utama kita. Only on the Slipstream Show. Part 1, Sprint Race. Sebelum sprint race dimulai, Fernando Alonso terpaksa start dari pit lane karena mobilnya masih di jack dan selimut ban Alonso belum dilepas. Zhou Guanyu juga start dari pit lane karena mobilnya mengalami masalah mesin pada warm-up lap. Di lap pertama, Verstappen mengalami start yang bagus, sedangkan Pierre Gasly lagi dan lagi terlibat insiden di sprint race. Kali ini, dia disenggol sama Lewis Hamilton di tikungan pertama. Di lap ke-7, Charles Leclerc menyalip Sainz untuk posisi kedua. Sedangkan di midfield, Sergio Perez juga menyalip Esteban Ocon untuk posisi 5 dan ia pun finish di posisi tersebut juga. Nah, ini nih yang lagi diomongin. Di lap 12, Mick Schumacher berada dalam tekanan besar saat melawan Lewis Hamilton. Tetapi, ia menghadapi tekanan tersebut dengan tenang. Selama 9 lap, ia menahan posisinya dalam battle untuk posisi ke-8, sampai akhirnya ia disalip Lewis. Ya jujur aja gue appreciate lihat Mick akhirnya bisa fight dengan bagus, walaupun belum rezeki dia di sprint. Pada akhirnya, Max Verstappen memenangkan sprint race dengan dominan, dengan Leclerc di posisi kedua dan Sainz di posisi ketiga. Part 2, Main Race. Di main race, kita melihat Deja Vu 2020. Di tikungan ketiga, Perez menyalip Russell dari sisi luar untuk posisi 4. Disinilah kita melihat Deja Vu dari Austria 2020, di mana Mercedes menyenggol Red Bull di tikungan yang sama. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Yeah, boy. Kali ini Russell dan Perez yang terlibat dalam insiden ini. Kedua pembalap itu melanjutkan balapan, tetapi pada lap ke-25, Perez harus DNF karena mengalami kerusakan di mobilnya. Dan pada akhir balapan, meskipun sempat keteteran dan dapat penalti 5 detik, George Russell berhasil finish keempat. Lalu kita melihat Haas double points lagi. Setelah double point finish di Silverstone, Haas pastinya mau dong melanjutkan tren positif ini. Dan di Red Bull Ring, kedua pembalap Haas ini lagi dan lagi finish double point ya. Di balapan ini, Mick Schumacher juga meraih posisi finish terbaiknya di F1, yaitu posisi ke-6. Sekaligus ia menjadi driver of the day. Kita juga tidak lupa kalau Haas masih belum membawa upgrade tahun ini. Jadi Haas masih balapan dengan mobil yang sama dari Bahrain. Semoga dengan 2 kali double finish, performa Haas bisa semakin membaik seiring berjalannya musim ini. Lalu ketiga, Carlos Sainz apes. Di race ini, pace dari duo Ferrari lagi bagus-bagusnya. Dan kelihatannya mereka akan meraih double podium, bahkan finish 1-2. Tetapi semua berubah pada lap 57. Di mana pada saat itu Carlos Sainz yang sudah menyiapkan DRS untuk menyalip Max Verstappen untuk posisi kedua malah melambat di trek lurus menjelang turn 4 dan mesinnya pun mati. Mobil dari Carlos Sainz juga terlihat kebakaran dan alhasil Sainz harus DNF lagi. Insiden ini mengakibatkan keluarnya virtual safety car dan dengan insiden ini juga Lewis Hamilton bisa mendapatkan podium lagi dan juga podium ketiga berturut-turut musim ini. Dan yang terakhir, Leclerc akhirnya menang lagi. Dari awal balapan, Charles Leclerc sudah terlihat kencang. Apalagi di beberapa lap awal, ia sudah mencetak beberapa kali fastest lap. Di lap awal, Leclerc akhirnya menyalip Verstappen. Charles dan Max pun menjalani strategi 2 stop, tetapi Max yang pit duluan di sini, lalu diikuti Charles beberapa lap setelahnya. Jadi kalau dihitung-hitung, Charles ini nyalip Max 3 kali. Saat pertama kali, lalu setelah pit stop pertama, dan setelah pit stop kedua. Drama pun muncul di 14 lap terakhir, saat power unit mobil Sainz mati dan pedal gas Leclerc tiba-tiba bermasalah. Tetapi gap antara Max dan Charles pun cukup jauh, dan Charles masih sanggup untuk mempertahankan posisi satunya. Akhirnya Leclerc menang di GP ini,
Dan ini merupakan podium pertamanya sejak GP Miami pada bulan Mei lalu dan kemenangan pertama sejak GP Australia pada bulan April kemarin. Jadi udah lama juga ya kita nggak lihat Leclerc naik podium ya. So congrats to Charles Leclerc. Jadi gimana nih pendapat kalian tentang GP Austria kemarin? Ya menurut kalian seru nggak sih? Atau malah biasa aja? Ya apapun pendapat kalian, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol notifnya kalau nggak mau ketinggalan satupun video dari kita. Balapan selanjutnya akan diselenggarakan di Paul Ricard untuk GP Perancis pada tanggal 22 sampai 24 Juli ya. Jadi siap-siap aja. That's all from us and thank you for watching and see you on the next video.